Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mau menyambung pemahaman ayat yang semalam ya di surat Al-Baqarah ayat 286 bahwa ujian itu sesuai dengan kemampuan hambanya. Nah ini kan selama ini memang secara penafsiran umum pokoknya sesuai kemampuan hambanya itu artinya ujian itu tidak akan lebih berat, melebihi kemampuan kita, kan begitu ya sebenarnya. Atau misalnya pokoknya Allah itu sudah tepat memberikan setiap ujian yang diberikan kepada setiap manusia. Nah, tinggal masalahnya kan poin utama itu adalah posisinya bukan di Allahnya berarti, tapi di manusianya. Sehingga ketika Allah mengatakan bahwa ujian itu sesuai dengan kemampuan, nah target Allah adalah Allah ingin melihat seberapa yakin manusia itu ketika menghadapi ujian itu dengan janji-janji Allah. Kan sebenarnya seperti itu. Jadi untuk ujiannya sih sebenarnya selesai, tidak ada permasalahan. Cuman setelah dilempar ujian itu kepada manusia, nah permasalahannya itu di manusia. Apakah manusia itu meyakini, ya, meyakini tentang janji Allah terhadap yang Allah sampaikan, atau dia malah misalnya menjadi bingung dan tidak yakin kepada Allah. Nah sebenarnya kalau saya lihat itu kan titik iblis itu kan membuat orang itu tidak yakin terhadap janji-janji Allah. Nah ini yang harus Bapak Ibu pahami ya. Jadi target iblis sebenarnya kepada manusia itu adalah membuat Bapak Ibu tidak yakin terhadap janji atau ayat-ayat Allah. Jadi iblis itu cuma kerjanya begitu. Pokoknya membuat Bapak Ibu ragu, membuat Bapak Ibu misalnya frustasi, sedih, dan lain. Supaya apa? Supaya ujung-ujungnya tidak yakin kepada Allah. Kan Allah ingin memberikan ujian itu untuk meningkatkan keimanan kita. Nah, saya balik saja. Berarti kalau iblis targetnya adalah supaya Bapak Ibu tidak beriman kepada Allah. Kita lihat ya, benar nggak? Ketika Allah berjanji, ujian itu sesuai dengan kemampuan hambanya, ya. Terus target iblis adalah jangan sampai manusia itu merasa ujian itu sesuai. Siapa yang mau bantu baca ayat silakan, surat 30 ayat 60. Nanti ada 3 surat yang saya mau bahas pagi ini. Silakan. Surat 30 ayat 60. Jadi satu sisi Allah ingin meningkatkan keimanan, satu sisi iblis ingin pas Bapak Ibu diuji itu pusing atau imannya biar menurun, kan begitu. Oke, silahkan. Siapa yang mau bantu baca surat Rum, surat 30 ayat 60. Nanti yang terakhir surat 17 ayat 84. Silahkan. 30 ayat 60, satu lagi nanti. Ya, 17 84. Tapi 30 60 dulu ya. Oke, silahkan Mbak Sumi. Oh ya, Tat. Ada siapa yang mau baca surat 30 ayat 60? Saya, Tat. Ya, udah. Silakan. Bismillah. Maka bersabarlah engkau Muhammad. Sungguh janji Allah itu benar. Dan sekali-kali jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan engkau. Nah, benar kan ini kan? Jadi saya ulang ya tadi ya. Jadi di dalam ujian kehidupan ya, dasarnya tadi di surat Al-Baqarah 286 kan Allah bilang bahwa ujian itu sesuai dengan kemampuan, seperti pembahasan semalam itu. Nah, dari sisi Allah, ketika menguji manusia, Allah inginnya manusia itu meningkatkan keyakinan lewat sarana ujian. Makanya Allah buat janji, tenang saja, ujian itu sesuai kemampuan. Dari sisi setan, sisi iblis setan ingin membuat Bapak Ibu tuh tidak yakin kepada janji Allah yang ada di dalam Al-Quran. Kan gitu sebenarnya. Makanya kemarin saya bilang, sebenarnya yang berat itu bukan masalahnya, tapi godaan setannya. Karena menguras fokusnya Bapak Ibu diganggu setan dan iblis lewat pikiran, lewat hati dan lain-lain tuh
supaya Bapak Ibu tidak percaya janji Allah. Kan begitu ya? Nah, sekarang saya mau kupas pemahaman yang tadi disampaikan. Ujian itu sesuai. Sesuai ya. Coba dibaca dulu ayatnya Mbak Anis biar saya bisa kupas dari situ. Silakan Mbak Anis. Dibaca lagi ayatnya atau siapa saja. Bantu saya. Ini bisa di-unmute sendiri kan? Silakan. Bisa nge-unmute sendiri nggak? Bisa lah. Coba Mbak Anis. Silakan baca dulu Ya. sebentar yang Al-Baqarah ayat terakhir dulu. Saya mau Al-Baqarah ayat terakhir ya. 286. Saya mau mengupas ini memang. 286. Benar. Waktu itu kan biasanya selewat aja gitu loh. Diketik dong, jangan yang diputer. Ya kok tahu sih, Tat? Iya. Saking kering loginya. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Oke, nah saya mau Dia mendapat kupas. pahala. Oke, itu aja ya, saya mau kupas ya. Sesuai, Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya, dengan kemampuannya. Nah, saya mau bahas sesuai ini. Sebenarnya sesuai apanya sih sebenarnya? Ayo, silakan Bapak Ibu. Pastikan sesuai kemampuan tuh. Saya ngerti sesuai, tapi sesuai apanya coba? Biar Bapak Ibu makin paham nih dengan ayat yang sesuai ini. Sesuai Apa dengan tepatnya? kemampuannya, sesuai dengan kekuatannya. Ada lagi? Silakan. Sesuai jenis, kadar, dosis. Pokoknya udah sesuai aja, Pak. Oke. Ada lagi nggak? Ya, Ustadz. Coba sesuai apa? Ini kan saya juga sering bahas, tapi saya nggak perdetil. Sesuai apa coba? Sesuai tingkat keimanannya. Oke. Ada lagi? Ini sering saya bahas, cuma saya baru ngeh tadi pagi. Tadi ini pas saya tiba-tiba baca Quran. Sesuai dengan apanya sih? Oh, Allah tuh ngasih, kan tadi saya bilang, Allah targetnya memberikan suatu ujian, tapi Allah sudah berjanji sesuai dengan kemampuan atau kemampuan manusia itu kan gitu ya. Target iblis adalah supaya Bapak Ibu tidak percaya kepada janji Allah. Ini kan memang bertolak belakang dan pasti tarik-tarikan. Jadi kalau Allah ingin meningkat, iblis ingin kita menurun, kan begitu ya. Jadi kalau nanti godaan iblis kepada kita itu selalu begitu. Allah ingin kita masuk surga, iblis ingin kita masuk neraka. Jadi pola ini Bapak Ibu harus ngerti. Berarti kalau misalnya kita balik aja, Bapak Ibu misalnya menjalani ujian, Allah ingin kita sabar misalnya ya. Berarti dibalik, iblis ingin kita tidak menjadi sabar. Nah, cara iblis supaya kita tidak menjadi sabar, dibisikkanlah tentang masalah hasil. Dibisikkanlah masalah nanti bagaimana. Kan begitu sebenarnya. Allah ingin kita jadi sabar, maka turun. Allah inginnya supaya menjadi sabar, lewat praktek 7 IPH, semua kejadian atas izin Allah. Jangan lihat kejadiannya, tapi lihat izin Allahnya. Jadi, godaan iblis itu pasti bertolak belakang dengan apa yang Allah perintahkan. Itu rumusnya. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Iya, Kak. Tapi memang iblis itu menggodanya secara halus. Akhirnya kita kadang-kadang menyadari, kadang-kadang tidak menyadari gitu loh. Nah sekarang pertanyaan saya, di sini kan Allah mengatakan Allah itu menguji orang itu sesuai. Nah sesuainya ini saya mau bahas. Sesuai dengan apa? Nanti Bapak Ibu, oh pantesan ya, berarti tiap orang tuh berbeda-beda. Nanti akan begitu. Akan semakin menyadari. Jadi benar-benar luar biasa sebenarnya. Kalau kita semakin memahami, menggali Al-Quran tuh, memang ya mau apa lagi gitu. Memang sempurnanya tuh benar-benar sempurna gitu loh. Dan manusia tuh harusnya ya, memang tidak ada yang bisa membantah dan tidak membantah. Baik, saya akan kupas ya. Sesuai dengan apa sih? Silakan Mbak Anis dibaca lagi 17 ayat 84. 17 ayat 84. Ini sampai ada gitu detailnya. Silakan. Apa kata Allah di 17 ayat 84? Ini udah bener ini. Hmm. Katakanlah Muhammad,
setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Nah, jadi sesuai dengan apa, Banis? Pembawaannya masing-masing. Berarti setiap orang tuh berbeda-beda atau sama? Ya beda ya. Beda, makanya ujiannya itu pasti berbeda-beda. Meskipun misalnya anggaplah Bu Anis sama Bu Sumi satu profesi, tapi pasti tetap berbeda. Makanya ujian itu disesuaikan dengan pembawaannya. Makanya kalau Bapak Ibu misalnya, Ustadz kenapa ya kok ujian dia ringan, kok saya berat? Itu salah atau benar statement itu? Salah. Ya. Salah, karena setiap orang tuh membawa pembawaannya. Pengertian pembawaannya itu karakter atau apa gitu kan? Iya, pembawa kan kayak gini lah Bu. Kan misalnya ada orang yang memang misalnya ya, mohon maaf ya, pembawaannya tuh meskipun itu bisa distandarisasi dengan Al-Quran ya. Pembawaannya tuh memang orang itu misalnya pemarah. Kan ada kan yang begitu ya, kayak karakter ya. Ada yang memang misalnya orang itu memang ceria, ada yang bisa ngomong, ada yang tidak bisa ngomong, kan begitu ya? Iya. Nah, Karakter ya berarti ya. iya, cuman ketika karakter itu memang pembawanya begitu, tetap dengan Allah ujian yang nanti Allah berikan, itu kan jadi merubah kan nanti kan minimal semua jadi standar misalnya wali-wali Allah tidak pernah bersedih hati dan khawatir. Jadi dengan pembawaan atau karakter macam-macam orang tersebut nanti tetap akan distandarisasi oleh Allah gitu loh Bu. Untuk merubah kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita masing-masing gitu. Makanya meskipun misalnya anggaplah kita satu rumah antara suami dan istri, tetap aja biasanya ujiannya tetap berbeda-beda gitu loh Bu. Meskipun misalnya nanti terkait dengan suaminya atau terkait dengan istrinya. Jadi goalnya Allah, targetnya Allah memberikan ujian atau pembelajaran kepada manusia, itu pasti berbeda-beda. Nah jadi Bapak Ibu harus menyadari ini. Kenapa ya kok dia kayaknya nggak sholat, nggak sedekah, tapi kok kayak saya udah sholat. Nah itu tuh salah pemahaman itu. Jadi kalau orang semakin paham, oh berarti Allah tuh memang menyesuaikan itu luar biasa. Menyesuaikan dengan apa? Pembawaannya masing-masing. Jadi kalau misalnya sudah Bapak Ibu memahami pembawaannya masing-masing, ya mau apa lagi gitu loh. Nggak perlu marah, nggak perlu emosi, karena setiap orang memang selalu membawa pembawaan masing-masing. Dan Bapak Ibu ketika diuji pun, memang sudah pas dengan apa yang saat itu Allah kasih. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, kan harusnya Bapak Ibu berpikirlah kalau mengatakan bahwa ujian itu berat. Kan harusnya kan begitu kan Bapak Ibu. Harusnya mulai mikir lah, berat tuh berat gimana, kan begitu kan? Karena Allah sudah tahu bahwa setiap orang tuh pasti berbeda pembawaannya atau karakternya tuh pasti berbeda. Makanya Allah buatlah suatu ujian yang memang selalu disesuaikan. Kalau kita di sekolah kan mungkin belajar bahasa Indonesia, besoknya ujian matematika bisa begitu. Bisa kan, bisa jadi salah kan. Akhirnya yang kita pelajari sama ujian di lapangan berbeda. Mungkin bisa begitulah. Tapi kan kalau Allah nggak mungkin salah. Jadi Bapak Ibu dengan karakter apa, dengan pembawaannya apa, Allah sudah sesuaikan. Harusnya Bapak Ibu itu menikmati ketika Bapak Ibu menjalani ujian tersebut. Karena sesuai dengan pembawaannya. Gitu. Misalnya contoh ya. Ini pembawaannya Gimana? itu bukan apa amal kita gitu ya, Tat? Bukan. Amal ibadah kan hasil dari setelah Bapak Ibu diuji. Bukan itu. Contoh gini. Ya, misalnya. Apa tadi ya? Malah saya lupa lagi. Karakter. Bukan. Kan misalnya tadi itu saya sampaikan. Misalnya ketika di sekolah, anggaplah kita bisa salah belajar lah. Misalnya harusnya ujian matematika, kita sering misalnya malah belajar bahasa Indonesia. Nah kan itu kan seakan-akan jadi nggak pas. Nah, tapi kalau ujian dari Allah itu, memang sudah benar-benar digiring oleh Allah, bahwa Bapak Ibu tuh sebenarnya semua orang tuh mampu untuk menjalankan. Dihitung, dilihat dari karakternya, dilihat dari beban dan lain itu, sudah dipersiapkan. Karena memang tujuan Allah kan sebenarnya memberikan pelajaran kan. Contoh sederhana misalnya. Bapak Ibu tuh karakternya pemarah misalnya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, ujian apa yang cocok yang Allah harus kasih kepada karakter orang pemarah misalnya?
Bapak Ibu harusnya tahu ujian apa. Pembelajaran apa yang Allah harus kasih kepada orang-orang yang pemarah misalnya. Halo? Kok diem, bingung? Krik-krik. Loh, kan tadi saya bilang, ujian itu kan Allah berikan kepada orang sesuai dengan pembawaannya. Nah, sekarang saya mau nanya, kira-kira karena Allah ingin memperbaiki kekurangan yang ada di diri pada manusia ya, sampai pada titik sempurna lah, seperti Rasul, meskipun kita nggak sampai pada sempurna, cuman maksudnya itu Bapak Ibu harusnya bisa menangkap, oke, saya itu karakternya pemarah. Kira-kira pembelajaran apa, ujian apa yang Allah harus kasih supaya Bapak Ibu tuh meningkat dalam hal itu misalnya. Ujian apa, pembelajaran apa? Sabaran. Pembelajaran Oke, kesabaran. pembelajaran kesabaran. Berarti Bapak Ibu harus mengerti ini. Berarti kalau Bapak Ibu ingin ujian itu selesai, sikap Bapak Ibu harus bagaimana? Iya, baik. Ya berarti tidak menjadi pemarah lagi kan? Jangan Iya. lemah. Menjadi sabar kan? Begitu kan? Nah, Iya. Bapak Ibu harus ngerti ini sebenarnya, poin ini. Oh iya ya, Allah tuh mau ngasih pembelajaran, saya pemarah. Berarti nanti akan dibuat supaya saya tuh tidak marah, berarti menjadi sabar. Nah, kan ujiannya di situ, gitu loh. Atau yang kedua, misalnya, Bapak Ibu tuh orangnya khawatiran, misalnya. Karakternya selalu kekhawatiran, mikirin ini, mikirin itu. Nah, kira-kira pembelajaran apa yang nanti Allah akan kasih kepada kita? Tentang keyakinan ya, Tan. Biar Enggak, awal. iya. Nah, bisa tentang keyakinan. Atau kalau keyakinan kan memang goalnya hasil dari ujian. Berarti kalau misalnya Bapak Ibu khawatir, Allah ngasih pembelajaran tentang tawakal. Kan gitu kan? Nah, artinya tuh sebenarnya Bapak Ibu pun bisa memprediksi ya, bukan menebak ya, tapi memprediksi, oh saya tuh pembawanya khawatir. Berarti pasti Allah akan banyak memberikan ujian tentang ketawakalan. Supaya apa? Supaya kekhawatiran itu mulai berkurang sehingga kita meningkat jadi lebih baik. Kan begitu aja sebenarnya. Karena ujian Allah buat itu kan untuk supaya kita lebih baik kan, bukan malah jadi lebih parah gitu loh. Dengan dasarnya tadi dalil di surat 17 ayat 84 bahwa Allah memberikan ujian atau apapun itu sesuai dengan pembawaannya, karakternya. Sehingga setiap orang pasti berbeda-beda ketika diuji, tapi sudah disesuaikan dan insya Allah pasti selalu akan tidak melebihi kemampuan hambanya. Kan begitu kan? Berarti kan luar biasanya Allah itu begitu. Jadi nanti ada yang misalnya karakternya pemarah, ada yang sering khawatir, atau misalnya penakut, atau apalah. Pokoknya intinya adalah manusia misalnya yang sering mengeluh. Berarti Allah harus buat pembelajaran, yaitu misalnya ujian untuk bersyukur. Kan gitu aja sebenarnya Bapak dan Ibu. Akhirnya ketika Bapak Ibu semakin paham di dalam proses ini, ya sudah akhirnya ya mau ngapain lagi nolak ujian. Itu kan sebenarnya untuk memperbaiki kekurangan yang ada dalam diri kita kan sebenarnya ketika kita diuji itu. Jadi harusnya ujung-ujungnya Bapak Ibu bersyukur diuji oleh Allah. Coba kalau misalnya diuji selain Allah bisa saja di luar kemampuan nanti. Makanya Bapak Ibu harusnya bersyukur ketika Bapak Ibu itu mendapat ujian dari Allah. Sudah disesuaikan gitu kan dengan karakter masing-masing. Lalu itu pun untuk memperbaiki apa yang ada kurang di dalam diri kita. Karena Allah tuh tujuan ujian itu kan memperbaiki itu semua. Sehingga ketika lulus ujian, goalnya meningkat karakter kita. Yang tadinya kita pemarah, yang tadinya kita khawatir, dengan pembelajaran dari Allah, akhirnya sikap kita mulai berubah gitu loh. Yang tadinya misalnya kurang yakin, akhirnya menjadi yakin. Jadi saya simpulkannya, ada 2 poin tadi, 2 ayat yang harus kita kupas, yaitu Al-Baqarah 286, bahwa ujian itu sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan apanya? Di surat 17 ayat 84, sesuai dengan pembawaannya. Mengerti nih Bapak Ibu nih? Ya, jadi ayolah sekarang semakin lama kita memahami Al-Quran, semakin lama kita dalam menjalani proses hidup tuh, ya jadi mau apa lagi gitu loh. Karena ternyata begitu mudahnya ya. Dan begitu bersyukurnya kita, Allah mengatur ujian sedemikian rupa, disesuaikan dengan pembawaan kita, ya kan, disesuaikan dengan kondisi keimanan kita saat itu. Jadi sehingga setiap orang dimungkinkan bisa menjalani proses ujian kehidupannya.
Dan pasti goalnya itu bukan bagaimana ujian itu selesai. Goalnya itu adalah bagaimana merubah kekurangan yang ada di dalam diri kita lewat proses ujian tersebut. Ketika kita sudah merubah apa yang ada kekurangan di dalam diri kita, maka ujian itu Allah akan ambil dengan mudah. Gitu. Baik, ada pertanyaan di sini? Jadi sesuai itu saya baru paham sesuai dengan pembawaannya. Ustaz, Ya, izin bertanya. silakan. Kalau usianya sesuai pembawaan gitu ya, tadi kan saya pemarah atau apa gitu. Terus kalau yang curhat kok ujian saya itu kok apa beruntun gitu ya kan. Jadi itu gitu. Nah itu tuh pembawaannya apakah bagus. banyak negatifnya atau gimana tuh? Enggak, karena dalam satu ujian pertama dia udah nggak lulus, Bu. Sehingga Allah kasih lagi supaya dia semakin... Ya. Iya, karena nggak lulus kan. Karena memang fokusnya ya kalau memang nggak ngerti ilmunya kan secara umum lah manusia ketika diuji kan langsung berpikirnya bagaimana jalan keluar kan. Bukan bagaimana merubah diri kita gitu kan. Agar memperbaiki diri kan jarang orang diuji itu memperbaiki dirinya. Iya. Yang ada tuh pokoknya gimana dengan masalah ini saya secepatnya keluar dari masalah. Nah itu sumber masalah baru tuh di situ. Jadi ketika misalnya kita diuji itu langsung aja. Ini pasti ada kekurangan apa di situ ujiannya. Misalnya pokoknya nggak jauh dari 7 IPH lah. Kalau bukan ujian kesabaran, keikhlasan, ketawakalan, bersyukur itu aja sebenarnya. Karena memang kecenderungan manusia tuh akan berputar-putar di situ sebenarnya. Kan pembawaan orang tuh pada dasarnya kan tergesa-gesa gitu kan. Tidak sabar. Itu kan memang karakter dasar manusia kan begitu semua. Gitu. Selalu ingin memenuhi keinginannya. Dasarnya itu. Nah itulah yang dipakai iblis setan untuk menggiring kita supaya ujung-ujungnya yang tadi di surat 30-60. Yaitu ragu dengan janji-janji Allah di dalam Al-Quran. Kan sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah ragu atau kurang beriman kan jadi kafir jadinya targetnya. Makanya Bapak Ibu sekarang harusnya sudah mulai memahami. Pokoknya setiap ujian tuh pasti kita bisa nerima kok. Karena memang disesuaikan. Untung saya tuh misalnya kan banyak tuh ada jamaah. Untung saya tuh nggak mengalami ujian seperti ibu itu ya. Misalnya anaknya begini, suaminya begini. Ya memang enggak karena pembawaannya berbeda-beda gitu loh. Kalau nanti Bapak Ibu dikasih ujian yang nggak sesuai pembawaannya, konslet nanti otaknya. Makanya Allah tuh begitu baiknya. Gitu. Jadi tenang sajalah. Apapun ujian yang dihadapi itu sesuai dengan karakter Bapak Ibu masing-masing kok. Kenapa ya Ustadz ujian saya itu diuji terus dari anak? Nah kalau udah kayak gitu kan bukan memperbaiki diri, tapi fokus ke anaknya. Nah ini yang salahnya tuh begitu orang tuh. Memahami ujian tapi hanya pusing dengan soalnya, bukan memperbaiki diri. Padahal ujian itu untuk memperbaiki karakter atau pembawaannya kita. Sehingga terus menuju kesempurnaan. Itu Bapak Ibu. Kan saya pernah bilang kan, nggak mungkin misalnya seorang montir diuji suruh nyuntik orang kan? Atau dokter malah suruh benerin mobil rusak kan nggak mungkin juga. Karena memang harus sesuai dengan pembawaannya. Ya, gimana Mas Sumi? Ustadz mau tanya, apa pembawaan ini berkaitan dengan kemelekatan yang tempo hari dibahas juga. Jadi karena kita bawaannya melekat pada satu itu, maka ujinya dari arah itu begitu. Ada kaitannya enggak Ustadz? Gimana? Coba sekali lagi pelan-pelan. Jadi apakah pembawaan ini yang dimaksud hari ini pembawaannya sesuai pembawaan itu berkaitan dengan kemelekatannya orang tersebut. Jadi misalnya bawaannya orang ini melekat terhadap anak, terlalu mencintai anak, maka Allah uji dengan kemelekatan dan itu beda hal atau saling berkaitan Ustadz? Pokoknya itu semua ya, meliputi unsur semua paket. Kan ujian itu disesuaikan. Misalnya gini, kita tuh punya kekurangan misalnya ABC gitu ya. Ya sudah, karena memang Allah Maha Baik, Allah harus buat ujian yang ABC itu harus meningkat, harus berubah gitu loh Mbak. Ngerti nggak maksud saya? Jadi bisa karena misalnya karena kita terlalu sayang juga kepada anak gitu kan. Kan kadang-kadang ada orang tua yang cuek-cuek aja ada kan Mbak ya sebenarnya.
Ada orang yang betul-betul perhatian kepada anaknya. Ya, pokoknya Allah sesuaikan itu semua. Prinsipnya adalah goalnya ujian itu adalah memperbaiki apapun yang ada di dalam kekurangan diri kita gitu loh. Iya. Pokoknya Bapak Ibu, kan Bapak Ibu tahu lah kekurangan saya tuh misalnya saya khawatir. Ya itu kan nanti dikejar, diperbaiki semua. Kekurangan saya tuh misalnya saya tuh kurang apa, kekurangan. Pokoknya nanti semua itu Allah buat suatu ujian yang intinya merubah sesuatu yang tidak baik menjadi lebih baik gitu loh Bu. Makanya semakin kita diuji, harusnya yang benar itu semakin lebih baik. Tapi itu pilihan masalahnya. Ada yang memang malah jadi lebih baik memandang posisi, ada yang semakin tersungkur atau misalnya terpuruk lah seperti itu. Nah itu tinggal sikap kita bagaimana kepada Allah. Makanya Allah menurunkan Al-Quran, itu kan sebenarnya supaya Bapak Ibu tuh tidak pusing dengan loh kok begini, kok masalah sebelum misalnya, biar Bapak Ibu tuh langsung kembali kepada Al-Quran tuh biar mengikuti apa yang Allah inginkan. Kan kita belum bisa komunikasi juga dengan Allah gitu. Makanya Allah turunkanlah Al-Quran supaya Bapak Ibu tuh mengerti apa yang Allah inginkan ketika kita menjalani proses ujian itu. Muncullah ayat-ayat Al-Quran, petunjuk-petunjuk Al-Quran yang perintinya adalah memperbaiki sikap-sikap yang selama ini mungkin menurut Allah Bapak Ibu itu perlu di-upgrade lah gitu kan. Kan kalau hidup khawatir terus juga kan kasihan Allah melihat kita kan. Kerjaannya tiap hari ngeluh, khawatir. Padahal kan kalau ditanya ada manfaatnya atau enggak juga nggak ada manfaatnya. Tapi kenyataannya tiap hari mengeluh dan khawatir. Ini kan sebenarnya manusia melakukan hal yang sia-sia kan. Atau biasanya menyesali sesuatu yang sudah terjadi. Ngapain gitu loh. Nah makanya fungsinya Al-Quran itu memperbaiki sikap-sikap kita gitu kan. Ngasih teori untuk nanti ketika Allah ngasih ujian lagi Bapak Ibu itu diusahakan jangan kaget. Makanya harus rajin belajar Al-Quran. Memahami hakikat-hakikat hidup di dalam Al-Quran itu. Gitu. Oke, paham ini? Ya, insya Allah benar. Ah, ya udah. Udah mulai umum itu berarti udah mulai paham ini. Iya. Ya itu kan maksudnya cukup dulu, tapi intinya ngerti ya. Jadi prinsipnya ternyata saya juga baru memahami yang dimaksud Al-Baqarah 286 itu adalah sesuai dengan pembawaannya. Makanya ditegaskan di surat 17 ayat 84 ya, 84 atau 85 tadi itu. Nah, tinggal Bapak Ibu sekarang yang harus Bapak Ibu lakukan adalah silakan Bapak Ibu renungkan muhasabah. Saya itu sebenarnya kurangnya di mana? Nah, itu pasti Allah akan uji dari situ. Oh, saya tuh orangnya terlalu pemikir. Udah disikat nanti. Maka pasti ujiannya ujung-ujungnya ujian berserah diri gitu loh. Gitu. Oh, saya tuh misalnya orangnya anggaplah misalnya terlalu cuek. Berarti nanti Allah buat Bapak Ibu tuh harus menjadi fokus. Berarti ujian itu dibuat perhatian kepada Bapak Ibu. Apa yang menjadi perhatian kan secuek-cueknya orang juga pasti ada perhatiannya apa gitu loh. Nah, Bapak Ibu harusnya mulai jeli ke sana. Apalagi sekarang kan di usia-usia segini kan kita semua punya banyak masalah ya. Kalau kita tidak menguasai ilmu ini kan nanti repot, nanti montang-manting nanti. Baik, ada pertanyaan lagi? Oke. Ya. Kalau contoh kasusnya misalnya seperti saya, ini telaahan saya ini tolong dikoreksi betul atau tidak ya Pak? Saya ini orangnya tidak tegaan gitu ya. Jadi sering Allah tuh hadirkan orang-orang yang maksudnya buat saya itu nggak tega terus bukan sesuatu, tapi karena bukan karena Allah, tapi karena nggak tega gitu. Jadi apa itu memang menguji saya karena saya nggak tegaan, tapi saya nolong berbuat sesuatu karena nggak tega itu, tapi karena Allah. Nah, apakah Allah menggiring saya untuk jadi akhirnya berbuat itu bukan karena nggak tega, tapi harus karena Allah gitu. Gimana, Pak? Nah, betul pembelajarannya kan muslimnya berarti jadi ikhlas kan begitu kan sebenarnya. Paham. Jadi ibu langsung lebih fokus. Oke, berarti saya harusnya lebih ikhlas. Ya berarti nanti ujung-ujungnya sikap itu kalau memang baik ya Allah kembangkan, kalau tidak ya Allah turunkan, kan gitu aja nantinya. Nanti Allah yang ngatur. Tapi ibu fokusnya pada pembelajaran itu supaya nanti semakin baik gitu loh.
Nggih, paham Tat. Ya, paham ya. Jadi silahkan dengan pembawaannya masing-masing, karena tiap dari 11 orang, dari 13 ini pun pasti berbeda-beda, kepalanya berbeda-beda karakternya. Nah itu jangan takut, itu yang akan diperbaiki Allah lewat ujian-ujian yang nanti Allah berikan kepada kita. Gitu. Jelas ya Bapak Ibu? Jelas Tat. Baik, kalau jelas terima kasih telah hadir di kajian dadakan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.